Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Asmir. Nanti kita diteruskan lagi dengan menyebut Syekh Utama. Beliau sangat berpengalaman dalam dunia emas dan pekerjaan hakiki beliau sebagai pengurus kilang sawit. Oke, beliau pernah menyimpan emas di Publigo pada tahun 2001 dan sangat aktif berkongsi ilmu emas melalui media sosial dan seminar. Untuk itu saya menjemput Tuan Hafiz Sosdi untuk berkongsi pengalaman beliau. Mari kita beri tepukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Syekh Islam Syafiq, yang berusaha speaker kita pada hari ini, Tuan Ezet Azmiruddin. Banyak ilmu yang bukan saat tuan-tuan belajar, saya pun dapat belajar banyak tadi. Kemudian dan juga yang dihormati rakan syekh saya pada hari ini, Tuan Junaidi lah. Ada yang datang daripada luar Kota Kinabalu. Saya sendiri datang daripada Bogor lah. Jadi kalau ada yang daripada luar, daripada Kota Kinabalu, saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan hari ini, meluangkan masa tuan-tuan. Sebab hari ini kita tahu cuti Wesak, tuan-tuan datang ke sini untuk belajar ilmu emas. Nama saya Hafiz Sosdi, PG Code PG 00537976. Saya mendaftar di bawah grup terbesar dalam Publigo, yaitu PG1M. Dan kalau tuan-tuan hari ini mendaftar, tuan-tuan pun akan berada di bawah naungan PG1M. Kumpulan PG1M ini diketuai oleh Bapak Emas Malaysia, Tuan Syukur Hashim. Dan juga penasihatnya adalah Tuan Azizi Ali lah. Tuan Azizi Ali ini adalah, kalau tuan-tuan pernah dengar nama ini, dia adalah seorang pakar keuangan nomor 1 Malaysia, dan juga beliau adalah penulis buku keuangan yang terulung lah. Kalau tuan-tuan perasan, seperti PG Code tadi PG 00537976 itu adalah mewakili jumlah orang yang telah mendaftar di Publigo. Dan untuk tuan-tuan, saat ini penyimpanan emas di bawah Publigo sudah mencecah 1,8 juta. Setakat hari inilah lebih. Dan kenaikan saya kira dalam 235% dalam masa 5 tahun sangat fantastis, sangat fantastis. Dan di sana kita boleh lihat ramai yang memberikan kepercayaan kepada Publigo sebagai pengeluar emas terbesar di Asia. Dan juga Fatu Syariah. So hari ini saya akan mengambil peluang untuk bercerita tentang pengalaman saya menabung emas. Saya akan bermula daripada saya mula mendapat pendapatan. Jadi saya bekerja bermula pada tahun 2011 sebagai juru kilang. Pada waktu itu gaji saya 3.000 lah, waktu itu besar lah, 3.000 ringgit tahun 2011. Dan 10 tahun saya bekerja tuh, saya menerima bonus beberapa kali saya menerima bonus, dan kenaikan gaji saya itu lebih kurang purata lebih kurang 12 hingga 13% setahun. Namun kepada apa yang berlaku pada diri saya waktu itu bukan tabungan ataupun harta yang bertambah, yang bertambah hutang. Hutang yang banyak. Saya waktu itu saya punya mindset, waktu itu saya pikir definisi kaya ini adalah berapa besar gaji dan berapa banyak barang-barang mewah yang saya miliki. Waktu itu saya berbelanja tanpa rasa bersalah. Saya belanja benda kemahuan banyak. Kemudian saya sanggup berhutang. Ini terus terang tadi kan, saya sanggup berhutang untuk napak mewah, terutamanya hari perayaan. Saya mau tunjukkan yang saya sudah percaya, saya sudah bekerja, saya mau tunjukkan kepada ahli keluarga dan kawan-kawan, si Hafiz sudah bekerja besar peredarannya. Tapi apa yang berlaku, hutang saya banyak.
dan saya mengalami masalah keuangan yang agak drop juga. Oke, jadi saya punya mindset berubah bila mana saya mendaftar Public Goal pada tahun 2021. Bila saya mendaftar dengan Public Goal nih teman-teman, saya mendaftar, apa yang berlaku bukan pentingnya itu emas. Saya dapat akses kepada kelas emas dan keuangan. Dan dalam masa yang sama teman-teman, saya dapat akses masuk grup support dan juga Telegram. Berpusu-pusu ilmu keuangan dimasukkan di dalam sana. Oke, jadi saya ada terbaca satu perkongsian yang diberi oleh salah satu mentor. Waktu kelas dia beritahu yang bagi saya statement ini paling memberikan impact kepada saya lah. Dia beritahu masalah keuangan ini dia berpunca daripada dua perkara. Yang pertama, kita gagal untuk mendapatkan tabungan. Yang kedua, bila tidak ada tabungan, kita akan beli barang, apa-apa barang dan hutang. So kita tidak ada tabungan, kita terpaksa beli dengan hutang. Oke, jadi apa yang berlaku kerja bertahun-tahun bukan tabungan ataupun harta yang bertambah, tetapi hutang. Jadi dia menampak saya lah, itu ayat kok. Jadi saya pun rasa macam saya nih kan. Jadi bila kita tengok itu ayat, saya tengok balik itu ayat. Kalau kita mau selesaikan di masalah, kita akan fokus kepada tabungan. Tapi seingat saya ada cobaan juga untuk menabung, menggunakan duit. Berazam ini setiap tahun mau menabung. Tapi apa yang berlaku? Contoh saya berazam mau menyimpan 200 ringgit dalam sebulan, cukup 12 bulan tidak ada 2.400, yang ada kosong. Oke, jadi dalam infografik yang saya join yang saya dapat akses itu ada satu infografik dia kasih share lah. Jadi dalam infografik itu dia beritahu emas adalah aset ubat mujarab kepada penyakit boros. Nah, sana saya berpikir saya coba tabung emas. Jadi saya start tabung emas Jun 2021. Di Jun 2021 emas pertama yang saya isi waktu itu 3 gram melalui akun emas GAP yang Tuan Azmiruddin tadi beritahu. Jadi saya isi 3 gram dan waktu itu harga emas baru 250 ringgit, 260 ringgit per gram waktu itu. Jadi apa yang berlaku teman-teman, ini poin yang pertama, turning point saya yang pertama. Bila saya isi, kita akan ada apps lah, apps gap itu kita boleh nampak dia punya balance kan. Kita isi, saya tengok 3 gram macam kecil. Sedangkan teman-teman, waktu itu kalau kita convert 3 gram itu kepada duit, dekat 1.000. Itu hari waktu itu harga 250 ringgit kan. Jadi sekarang jangan cerita. Sekarang harga emas dengan 1.500. Jadi di sana berlaku psikologi melihat gram dan juga melihat duit fiat. Jadi apa yang berlaku waktu itu saya geram ini kecil juga nih 3 gram kan. Jadi saya pasangnya tambah lagi sebagai tabungan. Tapi saya berpikir bagi saya tidak cukup untuk menambah. Jadi saya ada beli satu buku, ada dalam sana satu buku yang bertajuk Kreditor Emas. Ini salah satu tim di dalam kami lah, Tuan Habibur Hakim. Dia menulis buku ini, saya terbaca. Saya ada terbaca satu konten itu saya beritahu cara untuk menambah pendapatan. Langkah pertama kita kena buat audit keuangan kita. Itu yang paling mudah. Sebab saya waktu itu saya malu-malu berbisnis. Jadi yang paling mudah, duit yang sedia ada kita audit. Oke, dia bilang kalau mau audit ini keuangan, kamu kena tulis. Jadi saya tulis. Saya tulis satu-satu. Waktu itu saya tulis, ada 3 benda yang saya boleh perbaiki, yang boleh menjimatkan saya. Yang pertama, di telepon saya waktu itu ada 3. Saya pun tidak tahu kenapa ada 3. Tapi pas saya audit, saya dapat persen 3. Jadi, oke, saya buang. Saya tinggalkan 1. Kemudian waktu itu tuan-tuan, saya ada bill, saya langgan escrow. Oke, kelebihan kalau tuan-tuan nanti masuk dalam circle public goal nih, yang positif untuk cari pendapatan nih,
tuan-tuan akan tidak ada masa untuk tengok estro. Waktu itu saya tidak ada masa tengok estro. Saya cut juga estro tu. Oke, kemudian yang ketiga saya buat budget dapur. Saya dan istri kalau bila saya pergi beli barang, kami biasanya tidak budget, beli saja. Nah, tapi lepas kena public goal, sudah masuk kelas semua, pikiran terbuka, oke, kita buat budget, begini saja kita beli untuk barang dapur. Nah, boleh juga. Nah, jadi waktu itu lepas kita buat audit, saya dan istri buat audit, ada lebih hampir sebanyak RM500, lebih lah macam tu. Jadi saya tabung pergi ke akun emas BP. Jadi bulan demi bulan berlalu, masih sekitar tahun 2021, saya tidak ingat exact berapa bulan berapa, tapi waktu itu kita dibenarkan untuk keluarkan duit KDBSD pandemik waktu itu. Jadi waktu itu saya dapat kasih keluar banyak juga saya dapat kasih keluar. Saya boleh pindahkan semua uang itu di dalam gap. Tuan bayangkan dia punya impact kegeraman tu, nampak gram dalam ekor emas 3 gram tu, saya boleh bawa amount yang besar pindah masuk dalam gap. Jadi alhamdulillah waktu itu saya punya tabungan sudah melebihi 50 gram. 50 gram lah waktu itu, 50 gram. Jadi dalam kelas emas yang dikongsikan, sifu-sifunya begitu, mentor-mentornya begitu, emas yang terbaik adalah emas yang ada di tangan kita. Sebab bila mana syarikat itu berlaku apa-apa ataupun berlaku pemenangan di dalam negara kita boleh bawa itu emas mudah. Nah, ataupun kalau berlaku contohlah public goal, mungkin dia tiba-tiba tutup, selagi emas ada di tangan kita tidak akan rugi. Sebab emas ini dia laku di seluruh dunia. Oke, jadi bila begitu tuan-tuan, emas saya dapat capai 50 gram, saya desain untuk keluarkan emas 10 dinar. Emas fisikal saya yang pertama 10 dinar. Emas 10 dinar ini beratnya lebih kurang dalam 42,5 gram lah waktu itu. Jadi saya waktu itu beras masih di Alam Mesra. Saya dapat ada nomor Eli lah, branch manager di Alam Mesra. Saya kontak dia buat temu janji, saya ambil emas itu, saya bawa balik rumah. Nah, ini turning point saya kedua. Bila saya bawa balik emas fisikal balik rumah, dia ada satu macam apa yang kita tiba-tiba balik emas. Saya pun heran, ini kenapa nih balik kerja buka pergi timur. Sebab emas 10 dinar nih tuan-tuan tahu dia punya size besar, terus dia punya ketebalan tebal, berat. Dan mau tidak percaya ini emas kan? Macam itu lah. Tapi kita balik tengok apa yang pernah dilakukan waktu itu, yang saya rasa bila saya tengok timbul hobi untuk mengumpul. Bila ada timbul rasa hobi mengumpul, saya menjadi ketagih untuk tambah. Dan yang ketiga tuan-tuan, apa yang saya rasa, saya tidak berbelanja itu emas. Setelah kita tukar emas, hilang rasa berbelanja. Coba tuan-tuan tukar emas ni pergi duit 12.000. Hari waktu itu dia nilai 12.000. Tuan-tuan letak 12.000 ni dalam bank, mesti dari kreditnya. Tapi emas tuan-tuan, magic dia, tuan-tuan tukar pergi emas, tuan-tuan tidak sengaja, tuan-tuan suka tengok. Lepas itu tuan-tuan mau tambah kan? Jadi banyak pengalaman penyimpan emas begini. Nah, saya pun salah satunya. Jadi bila timbul rasa hobi untuk mengumpul nih, turning point yang kedua, saya mencari satu jalan, beranikan diri untuk lebih agresif cari duit. Dulu malu-malu, sekarang sudah tidak malu cari duit. Jadi pertama apa yang saya buat, saya jadi dealer public goal. Sebab kenapa? Saya ini jenis pemerhati tuan-tuan, saya jenis observer, tengok kan. Saya punya introducer Encik Azlan Yusuf. Saya tanya apa-apa dia jawab. Saya heran. Lepas itu dia tidak tahu tau. Kita boleh nampak kalau dia typing kan. Ini tak. Saya tanya kok keluar. Ada template. Lagi juga dia jawab. Lepas itu saya buka template itu. Saya baca soalan yang saya ingin tanya. Itu sudah dia jawab. Belum pun saya tanya sudah dalam template. Jadi saya berpikir sistematik juga public goal ni. Sampai saya puji Tuan Azlan ni champion kalau jawab saya punya soalan, ketawa dia. Oh, ini biasa-biasa saja. Nah, jadi yang kedua, kenapa saya tertarik jadi dealer? Kita tidak perlu susah-susah pos
simpan stok, pos barang pun tidak perlu, itu semua public goal buat. Tugas kita sebagai leader adalah menyampaikan ilmu saja, senang. Lalu saya buat bisnis public goal sampai sekarang. Yang kedua, saya buat apa? Tahun-tahun saya naik gaji, saya tidak naikkan lifestyle saya. Saya terus kali pergi ke lowongan emas. Maksudnya saya daripada tahun 2021 sampai hari ini mungkin ada 4 kali kenaikan. 4 kali kenaikan itu saya tidak kacau, saya terus masuk dalam tabungan emas. Oke, kemudian yang ketiga, saya ada hadir kelas-kelas emas apa sekolah. Dia bukan ajar emas saja, tapi dia ajar tentang aset dan juga liability. Saya sedar, liability ini apa? Liability apa perkara yang menyebabkan duit keluar dari poket kita lah. Aset ini apa benda yang masuk dalam poket kita. Jadi saya cek, saya ada satu liability, rumah. Rumah ini sudah komplit. Barang-barang dalam komplit semua, sebab dulu kami tinggal dengan istri di sana di KK. Saya transfer ke Bopot, saya diberi rumah free. Jadi yang ini rumah terbiar, tapi bulan-bulan saya akan keluar duit. Maksudnya liability. Satukan liability ini kepada aset. Sebab dalam public goal dia akan mengajar perempuan mengurus keuangan. Bukan tentang emas saja, dia tentang ilmu. Oke, jadi saya tukarkan kepada homestay. Jadi homestay saya tuan-tuan, alhamdulillah setakat sekarang sudah menjana duit dan 80% daripada saya punya hasil keuntungan saya tabung. Dan hasil tabungan itu tuan-tuan saya percaya dapat bulan 1 lagi homestay. Maksudnya sekarang tahun baru juga lah, awal tahun saya baru buka homestay kedua. Hasil dari tabungan emas. Oke, jadi alhamdulillah teman-teman, sepanjang 5 tahun saya bersama dengan public goal, banyak pencapaian yang saya dapat capai, alhamdulillah. Di mana antaranya dulu saya banyak hutang, alhamdulillah 80% menuju kepada bebas hutang lah. Yang kedua, dulunya saya tidak ada aset, sekarang saya sudah aset yang menjadi cash flow. Contoh, bisnis public goal, bisnis homestay, dan juga saya ada dapat beli tanah, ada 2 bidang tanah saya terbeli. Disebabkan waktu itu ada saudara yang memerlukan duit cepat, saya dapat beli dengan harga di bawah market. Jadi itu juga kelebihan kalau kita ada simpan emas. Tiba-tiba ada orang popular duit kan, dia membuat tanah, kita boleh dapat harga tanah yang di bawah market. Jadi sebelum saya akhiri saya punya perkongsian pada tengah hari ini, sedikit kata-kata mutiara saya ingin selipkan lah. Ini kata-kata daripada mentor, yaitu Encik Zulkifli Syafie lah. Beliau adalah salah satu mentor di dalam public goal juga, antara mentor yang terbesar lah. Jadi beliau berkata, kekayaan ini, bina kekayaan, dia bukan tentang bina poket, maksudnya bina duit dalam poket, tidak. Dia tentang bina diri. Bina diri ini, bila kita bina diri, rutin dan juga kita punya sikap akan berubah. Tuan-tuan ada gaji kecil, ada rutin dan juga sikap yang sama, tuan-tuan akan ada masalah duit, masalah uang. Naik gaji besar, tuan-tuan masih berada pada rutin dan juga sikap yang sama, tetap tidak ada tabungan. Jadi cara untuk bina diri, cari ilmu, cari circle yang betul. Tuan-tuan semua, kalau ada usaha untuk menabung duit, sebelum ini ada pernah rasa mau tabung duit tapi gagal, insyaallah tuan-tuan boleh coba emas. Kita simpan emas. Dan emas tuan-tuan boleh beli di kedai mana-mana, boleh. Tapi tuan-tuan beli emas, package dengan ilmu dan juga setel yang betul, hanya boleh dapat di public goal. Jadi saya akhiri saya punya perkongsian pada tengah hari ini dengan cepat menggunakan topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita terima kasih.